Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya kembali menceritakan sebuah film yang penuh dengan makna dan pesan moral di dalamnya. Sebuah film yang menceritakan tentang seekor kucing oranye raksasa yang datang dari planet kucing ke bumi dan kemudian bertemu dengan sebuah keluarga kecil yang sangat menyayanginya. Dari sekian banyak film, ini adalah salah satu film terbaik yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang barangkali sedang merasa terpuruk dan ingin memulai kembali sebuah semangat juang yang baru. Dengan judul film Meow, keluaran tahun 2017, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Di suatu tempat di tepian galaksi Bima Sakti, terdapat sebuah planet yang bernama Planet Kucing. Letaknya yang berada di tengah lintasan badai asteroid, membuat planet ini sering dihujani oleh batu meteor. Frustasi dengan keadaan yang menimpa planetnya, Raja Planet Kucing yang bernama Raja Kucing memerintahkan kepada semua prajurit terbaiknya untuk melakukan survei di sebuah planet yang bernama Planet Bumi. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun dari prajurit terbaiknya itu yang pernah kembali ke planet kucing. Ribuan tahun kemudian, Raja Kucing memutuskan untuk kembali melanjutkan invasinya terhadap planet bumi. Dia kemudian mengutus ksatria planet kucing yang paling berani, yang bernama Puding, untuk segera berangkat ke planet bumi dan kembali melanjutkan pengintaian. Raja Kucing juga memberikan kepada Puding sebuah senjata rahasia yang berfungsi untuk melindunginya dan sekaligus dapat membuatnya menembakkan laser dari kedua matanya apabila sedang berada dalam keadaan terjepit. Mendapatkan titah dari sang raja, berangkatlah Puding menuju ke planet bumi dengan menggunakan sebuah kapal angkasa. Sementara itu di planet bumi, mari kita berkenalan sejenak dengan sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah sang ayah yang bernama Awu. Awu pada saat ini adalah seorang pengangguran yang sudah berusaha untuk melamar pekerjaan di mana-mana. Namun sikap dan pembawaannya yang konyol membuat dia selalu saja menjadi bahan tertawaan dan gagal mendapatkan pekerjaan. Nasib dan kehidupan Awu tidaklah selalu semalang ini. Dulu, dia adalah seorang kiper yang sangat hebat. Ketika dia pensiun, dia menerima selembar cek yang sangat besar. Uang itu kemudian dia pergunakan untuk menciptakan sejumlah penemuan. Namun ternyata, alat dan penemuan yang diciptakan olehnya itu terlalu kreatif, sehingga tidak ada satupun orang yang mau membelinya. Yang kedua terdapat sang ibu yang bernama Acu. Dalam kesehariannya, Acu bekerja sebagai seorang model yang mempromosikan produk-produk lokal. Namun dia selalu saja mendapatkan peran yang tidak penting, sehingga membuat karir modelnya tidak pernah kemana-mana. Anggota keluarga yang tiga adalah si kakak yang bernama Aho. Semenjak kecil, Aho bercita-cita ingin menjadi seorang sutradara. Setiap hari, dia selalu memproduksi video amatir yang kemudian akan diuploadnya ke sosial media. Ya, namun sementara ini viewersnya hanya begitu-begitu saja. Dan yang terakhir adalah si adik kecil yang bernama Yoyo. Yoyo terlahir dengan kaki yang cacat, sehingga membuat dia tidak bisa berlari ataupun melompat riang seperti anak-anak yang lainnya. Keterbatasannya ini membuat Yoyo dijauhi oleh teman-temannya yang seringkali selalu saja menertawakan dirinya yang berjalan dengan terpincang-pincang. Meskipun seringkali mendapatkan perlakuan yang jahat, namun Yoyo selalu berdoa kepada Tuhan supaya mempertemukan dia dengan seorang teman sejati yang dapat menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya. Tepat ketika Yoyo mengucapkan doanya, kapal angkasa yang dikendarai Puding sedang berusaha menembus atmosfer bumi. Ketika melewati sekumpulan awan hitam, tiba-tiba saja petir menyambar, dan pada saat itu juga Puding langsung kehilangan kendali atas kapalnya itu. Senjata rahasia pemberian Raja Kucing terlempar keluar dari kapal, sementara kapal angkasa Puding terhempas dan lalu mengalami crash landing. Sementara itu di tempat lain, Awu yang sedang kesal karena lamaran kerjanya kembali ditolak, tiba-tiba saja ditelepon oleh mantan pelatihnya yang bernama Alin. Alin meminta bantuan Awu untuk mengasuh kucingnya karena dia harus segera buru-buru keluar kota untuk menemui kekasih hatinya yang sedang merajuk.
Pada awalnya Au tampak enggan untuk menyanggupi permintaan Alin. Namun karena mantan pelatihnya itu menjanjikannya sebuah pekerjaan, tanpa berpikir dua kali lagi, Au segera menyanggupi permintaan Alin. Pada malam harinya, Alin pun mengantarkan kucing oranye yang bernama Sisili untuk dititipkan kepada Au. Ketika Alin dan Au sedang berbincang-bincang di dalam mobil, tampak Puding sedang berkeliaran di sekitar rumah Au. Ternyata Puding telah berhasil menemukan lokasi tempat di mana senjata rahasianya terjatuh. Senjata rahasianya itu jatuh tepat di rumah Au. Namun permasalahannya adalah udara bumi yang dipenuhi dengan partikel statis kini perlahan-lahan membuat badan Puding melebur dan mulai hancur. Satu-satunya cara supaya dia dapat bertahan hidup adalah dia harus merubah tubuhnya menjadi salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Pada saat yang bersamaan, Puding melihat seekor kucing oranye gendut yang sedang berbaring di dalam mobil. Dengan segenap tenaganya yang tersisa, Puding berusaha mati-matian untuk merubah dirinya. Kaki, tangan dan badannya mulai berubah bentuk. Dan akhirnya Puding pun berubah wujud menjadi Sisili, si kucing oranye raksasa. Sementara Sisili yang asli melompat keluar dari dalam mobil dan melarikan diri karena merasa ketakutan. Au keluar dari dalam mobil dan terbengong-bengong menatap seekor kucing oranye raksasa yang sedang berdiri di hadapannya. Dia kemudian mengikat kucing oranye itu dan lalu membawanya pulang. Setibanya di rumah, Acu terkejut bukan main melihat kucing yang dibawa pulang oleh Au. Dan dalam seketika itu juga dia pun langsung pingsan di tempat. Au berusaha untuk membangunkan istrinya, sementara Yoyo tampak tersenyum lebar dan lalu berlari ke arah Sisili dan segera memeluknya. Pada malam itu juga, Sisili menggunakan telepati kucingnya untuk memanggil para sesepuh kucing yang berasal dari planet kucing. Mereka semua kemudian berkumpul di sebuah kafe kucing untuk melakukan rapat bersama. Namun ketika Sisili bertanya kepada para sesepuhnya, mengapa tidak ada satupun dari mereka yang pulang ke planet kucing? Sesepuhnya itu menjawab, "Ngapain pulang ke planet kucing? Wong di sini kami sudah berhasil kok menguasai bumi. Para manusia kini telah kami jadikan babu yang kerjaannya setiap hari harus memberi makan dan memunguti kotoran kami. Ngapain pulang ke planet yang berhujankan batu meteor? Suruh saja si Raja Kucing datang ke bumi dan lalu mencari seorang babu." Mendengar jawaban dari para sesepuhnya itu, Sisili seketika itu juga langsung emosi. Jiwa kesatria di dalam dirinya meronta-ronta, dan dia pun pulang ke rumah Au dengan dendam membara di dalam dadanya. Sambil mengendap-endap, Sisili mengambil sebilah pisau dan berniat untuk menghabisi seluruh keluarga Au. Namun tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Acu yang berjalan sambil tidur, sehingga membuat dia terjatuh dari atas tangga. Setelah gagal membunuh Au, Sisili kemudian mengendap-endap masuk ke kamar Aho si kakak. Ketika Sisili baru saja hendak menghujamkan pisaunya, tiba-tiba saja dia diserang oleh Aho yang sedang tidur sembari mengigau bermain tembak-tembakan. Sisili pun kembali gagal menjalankan niat jahatnya itu. Namun sebagai seorang kesatria, tentu saja dia tidak boleh gampang menyerah. Dia kemudian kembali mengendap-endap dan lalu masuk ke kamar Yoyo. Sembari mengeluarkan cakarnya, Sisili menatap Yoyo yang sedang tertidur pulas. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba saja Yoyo terbangun dan lalu menyuruh Sisili untuk tidur apabila tidak ingin diusir oleh ibunya. Mendengar perkataan Yoyo, Sisili seketika itu juga langsung kehilangan semangatnya dan lalu segera beranjak tidur. Pada keesokan harinya, Yoyo memeluk Sisili dan membangunkannya dengan sebuah kecupan. Au menyiapkan makanan dan lalu menyuruh Sisili untuk makan. Meskipun dia sangat lapar, namun jiwa kesatria di dalam dirinya merasa gengsi dan tidak mau dikasihani oleh manusia. Sisili menolak semua makanan yang ditawarkan oleh Au kepadanya. Setelah sarapan, Au dan keluarganya pun berangkat meninggalkan rumah. Pada sore harinya ketika pulang ke rumah, Au mendapati rumahnya porak-poranda seolah baru saja dibobol oleh maling. Dan ternyata pelakunya adalah Sisili yang mengobrak-abrik sisi rumah untuk mencari senjata rahasianya yang hilang. Melihat rumahnya berubah menjadi seperti kapal terbalik, Acu seketika itu juga langsung emosi dan ingin memukuli Sisili. Sisili berpura-pura seolah dia sedang mencuri makanan, sementara Yoyo dan Au berusaha untuk menenangkan amukan sang ibu negara. Ketika sedang membereskan barang-barang yang berserakan, Au
Aho dan Yoyo menemukan kembali barang-barang kesayangan mereka yang telah lama hilang. Bukan hanya itu, Acu juga menemukan sebuah gelang yang telah lama dia cari. Gelang itu adalah pemberian dari ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Dan tentu saja, itu adalah sebuah benda yang sangat berarti baginya. Semenjak hari itu, seluruh keluarga itu pun semakin sayang kepada Sisili. Pada suatu malam, Sisili melihat dua orang maling yang sedang berusaha membobol rumah tetangga Au. Karena masih menaruh dendam terhadap manusia, Sisili sengaja membukakan pintu rumah Au supaya kedua orang maling itu masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Au dan seluruh keluarganya pun diikat dan lalu dijejerkan di ruang tamu oleh kedua orang maling itu. Mereka mengancam akan menghabisi nyawa Au dan seluruh keluarganya apabila tidak diberikan harta benda berharga yang ada di rumah itu. Namun tentu saja keluarga yang sederhana ini tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada kedua orang maling itu. Ketika sedang duduk terikat, Yoyo melihat Sisili sedang mengendap-endap di depan pintu teras rumah. Sisili menatap Yoyo dan keluarganya dengan tatapan mata penuh dengan perasaan bersalah. Setelah berhasil mencelakakan keluarga Au, tak disangka-sangka, keluarga ini justru malah menyuruhnya untuk menyelamatkan diri dan pergi meninggalkan mereka. Sambil menunduk sedih, Sisili pun membalikkan badannya dan lalu berjalan menuju pintu keluar rumah. Namun tiba-tiba saja, para maling mulai memukuli Au, sementara maling yang satunya lagi mengancam bahwa dia akan membunuh Yoyo. Di saat itu juga Sisili segera berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi dia segera melayangkan kedua buah tinjunya. Dan dalam seketika itu juga kedua orang maling itu langsung melayang seperti Superman dan lalu pingsan di tempat. Sambil tersenyum jahat, Sisili merayakan kemenangannya, sementara seluruh keluarga Au berlari ke arah Sisili dan langsung memeluknya. Pada malam itulah, Sisili merasakan sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan di dalam hidupnya. Perasaan itu bernama bahagia. Semenjak hari itulah, Sisili mendapatkan sebuah keluarga baru. Hari-harinya kini dipenuhi dengan warna dan keceriaan. Masa lalunya yang penuh dengan misi dan perjuangan kini telah berakhir. Setiap hari, dia selalu bermain dengan riang gembira bersama Au dan keluarganya. Bukan hanya itu, Yoyo bahkan kini telah menganggap bahwa Sisili adalah sahabat sejatinya. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan itu didokumentasikan oleh Aho dan kemudian diupload olehnya ke sosial media. Dan tak disangka-sangka, video Sisili yang sedang bermain bersama keluarga Aho ternyata menjadi viral di berbagai sosial media. Tawaran bisnis pun mulai berdatangan. Dari menjadi bintang iklan untuk berbagai jenis produk unggulan yang bergengsi, hingga tawaran untuk bermain di dalam film layar lebar. Semua peluang dan kesempatan yang berdatangan itu membuat kehidupan ekonomi keluarga Au dalam seketika itu juga langsung berubah total. Pada suatu hari ketika Au sedang bersantai di sebuah kafe, dia dihampiri oleh seorang pendeta dan beberapa orang temannya. Setelah berbincang-bincang selama beberapa saat, tiba-tiba saja salah satu teman pendeta mengeluarkan selembar peta dari zaman dinasti Ming. Mereka pun mulai membicarakan tentang harta karun Raja dinasti Ming yang lokasinya disembunyikan di dalam peta. Pembicaraan mereka itu tanpa sengaja didengar oleh salah satu pengunjung yang sedang bersantai di kafe. Pengunjung itu kemudian berkata bahwa dia ingin membeli peta harta karun itu dari tangan sang pendeta. Namun sang pendeta menjawabnya bahwa peta harta karun itu tidaklah murah. Dia ingin menjual peta itu seharga $3 juta. Dibutakan oleh kesempatan yang ada di depan matanya, Au segera berkata kepada pendeta bahwa dia ingin membeli peta itu. Dia kemudian segera bergegas menuju ke bank dan lalu mengosongkan semua uang yang ada di dalam rekeningnya. Sambil melompat riang, Au berjalan kembali menuju kafe untuk menyerahkan uangnya kepada sang pendeta. Di saat yang bersamaan, Acu ditelepon oleh pihak bank yang mengkonfirmasikan bahwa Au telah menarik semua uang yang ada di dalam rekening bank mereka. Setelah melacak lokasi ponsel Au, Acu segera bergegas untuk mencari suaminya itu. Dia memacu mobilnya sekencang-kencangnya dan berharap untuk segera bertemu dengan Au. Setibanya di kafe, Au baru saja menyerahkan uangnya kepada pendeta. Acu kemudian meminta penjelasan kepada Au tentang perbuatannya itu. Namun tiba-tiba saja di saat yang bersamaan, berita di TV menyiarkan
bahwa polisi baru saja merilis foto 3 orang penjahat yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Ternyata 3 orang penjahat itu adalah si pendeta dan kedua orang temannya. Dalam seketika kekacauan pun tak terelakkan. Para penipu segera melarikan diri, sementara Au dan istrinya berusaha untuk mengejar mereka. Namun usaha mereka berdua ternyata sia-sia belaka. Ketiga orang penipu itu telah menghilang tanpa jejak, bersama dengan seluruh uang tabungan milik Au dan istrinya. Dengan penuh emosi, Acu memukuli Au sambil tak henti-hentinya menyalahkan Au atas kebodohan yang telah dia lakukan. Melihat emosi istrinya yang mulai tidak terkontrol, Au kemudian mengeluarkan jurus andalannya. Dia kemudian mencium istrinya. Dan seketika itu juga Acu langsung berhenti memukulinya. Meskipun hati istrinya sangat hancur dan terluka, namun dia sangat sayang kepada Au. Dari kejauhan, Yoyo, Aho dan Sisili hanya bisa menatap kedua orang tuanya sambil meneteskan air mata. Sambil menangis, Acu berkata kepada Au, apabila kali ini Yoyo melewatkan operasi kakinya, maka Yoyo tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Sambil berlalu pergi, Acu membawa kedua orang anaknya untuk pulang ke rumah. Dari kejauhan, Sisili menatap Au yang tenggelam dalam perasaan bersalahnya. Sekarang dia baru mengerti mengapa keluarga barunya ini begitu terobsesi dengan yang namanya uang. Semenjak hari itu, Au menghabiskan hari-harinya dengan hanya duduk dan mabuk-mabukan. Dia tenggelam dalam perasaan bersalahnya. Beberapa hari kemudian, guru olahraga di sekolah Yoyo mengumumkan bahwa tahun ini sekolah mengadakan perlombaan lari estafet. Semua murid diharapkan untuk mengikut sertakan keluarga mereka di dalam perlombaan. Yoyo tampak sangat bersedih hati mendengar pengumuman dari guru olahraganya itu. Sepulangnya ke rumah, Yoyo segera mencari kedua orang tuanya. Dia ingin meminta kepada ayah dan ibunya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun kedua orang tuanya ternyata tidak ada di rumah. Sambil menangis, dia memeluk Sisili dan lalu memberitahukan kepadanya bahwa dia sangat iri dengan anak-anak yang lainnya. Dia juga ingin keluarganya ikut serta dalam perlombaan yang diadakan oleh sekolahnya itu. Ketika ibunya pulang, Yoyo memohon kepada ibunya untuk ikut di dalam perlombaan. Namun karena tidak ingin membesarkan hati putrinya, sembari berlalu pergi, Acu berkata kepada putrinya bahwa dia tidak sempat mengikuti perlombaan itu. Pada keesokan harinya, Sisili menyeret Au yang sedang tertidur ke tengah-tengah lapangan bola. Setelah membangunkan Au, Sisili berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Pada awalnya, Au tampak tidak mengerti sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Sisili. Namun ketika dia menoleh ke arah gawang, di saat itulah dia menyadari bahwa Sisili sedang berusaha untuk menyemangatinya. Dalam seketika dia langsung sadar, seterpuruk apapun keadaannya pada saat ini, bukanlah sebuah alasan untuk menyerah. Dia harus bangkit demi orang-orang yang dia sayangi. Sembari menangkis bola yang dilesatkan oleh Sisili, pikiran Au terfokus pada senyuman dari istri, putra, dan putrinya. Satu persatu bola yang melesat kencang ditangkis oleh Au. Sama seperti di dalam hidup, apabila kita memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk diperjuangkan, maka sekuat apapun masalah yang melesat ke dalam hidup ini, kita harus sanggup untuk mengatasinya. Seusai berlatih, Sisili memberikan selembar kertas pada Au. Isinya adalah sebuah lukisan yang dibuat oleh Yoyo yang meminta kepada ayahnya untuk ikut serta di dalam perlombaan yang diadakan oleh sekolah. Ketika Sisili pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia menemukan senjata rahasianya yang terjatuh ketika kapal angkasanya disambar oleh petir. Dia hampir saja melompat kegirangan, namun tiba-tiba saja lamunannya terhenti. Sisili kemudian berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Matanya tertuju pada sebuah lukisan dirinya yang ditempel oleh Yoyo di atas tempat tidurnya. Perasaan sedih pun menyelimuti hatinya. Kini, dia harus memilih antara pulang ke planet kucing atau tetap tinggal di bumi, tempat di mana dia pertama kalinya mengerti tentang arti dari sebuah keluarga. Hari perlombaan pun akhirnya tiba. Semua anak murid
didampingi oleh orang tua mereka, tampak sedang bersiap-siap untuk mengikuti perlombaan. Di antara semua murid, hanya Yoyo saja yang tidak didampingi oleh kedua orang tuanya. Meskipun hatinya sangat sedih, namun Yoyo terus berharap bahwa kedua orang tuanya akan hadir dan mengikuti perlombaan itu. Namun sampai detik-detik perlombaan dimulai pun, ayah dan ibunya tidak juga kunjung datang. Melihat adiknya dibuli oleh teman-temannya, Aho kemudian berjalan menghampiri Yoyo. Dia berkata kepada adiknya bahwa belum terlambat jika ingin menyerah dan tidak ikut di dalam perlombaan. Namun Yoyo berkata kepada kakaknya, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menang, namun dia tetap akan berlari sekuat tenaganya dan menyelesaikan perlombaan itu. Perlombaan pun dimulai. Dengan terpincang-pincang, Yoyo berlari sekuat tenaganya dan tiba-tiba ia pun terjatuh. Ayah dan ibunya yang baru saja tiba di sekolah segera berlari ke tengah lapangan untuk membantu Yoyo yang tampak sangat kesusahan untuk berdiri. Sambil menangis, Yoyo memohon kepada ayah dan ibunya supaya jangan bertengkar lagi. Tidak apa-apa apabila dia tidak bisa berjalan dengan normal, asalkan ayah dan ibunya dapat kembali akur lagi seperti sedia kala. Mendengar perkataan Yoyo, ayah dan ibunya pun segera menyadari kesalahannya. Sekeluarga itu kemudian berpelukan dengan penuh rasa haru. Sementara dari kejauhan, Sisili menatap keluarga barunya itu dengan tatapan penuh dengan rasa bangga dan bahagia. Yoyo yang melihat Sisili segera berlari ke arahnya, diikuti oleh ayah, ibu, dan kakaknya. Sisili kemudian mengajak mereka semua untuk bergandengan tangan. Di saat itulah keajaiban mulai terjadi. Aho dan keluarganya terkejut bukan main karena mendengar Sisili berbicara bahasa manusia melalui telepati kucingnya. Sisili kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah menemukan senjata rahasia yang hilang dan seluruh kekuatannya telah kembali pulih. Dia kemudian berpesan kepada keluarga barunya itu, untuk si ayah yang baik hati, semoga saja ke depannya tidak bersikap seperti seorang anak kecil lagi. Sang ibu yang meskipun tampaknya sangat galak, namun sebenarnya memiliki hati yang selembut salju. Kepada si kakak, Sisili berpesan supaya dia terus semangat mengejar impiannya. Suatu hari nanti, dia pasti menjadi seorang sutradara yang sangat handal. Dan kepada sahabat sejatinya Yoyo, dia berterima kasih karena telah mengajarkan kepadanya arti dari sebuah kasih sayang. Sisili kemudian berkata kepada mereka bahwa dia harus segera pergi meninggalkan bumi dan mereka semua akan segera melupakan dirinya. Sisili kemudian meminta kepada ayah, ibu, dan si kakak untuk mengikuti perlombaan bersama Yoyo. Dan perlombaan pun akhirnya dimulai. Si kakak berlari sekencang-kencangnya dan kemudian mengoper tongkat estafet kepada sang ibu. Dengan semangat 45, si ibu berlari sekuat tenaganya dan menyerahkan tongkat estafet itu kepada si ayah. Sambil berteriak, Au berlari sekuat tenaganya dan berhasil melewati semua lawannya. Dan akhirnya kini tibalah giliran Yoyo untuk berlari. Sambil terpincang-pincang, Yoyo berjuang untuk berlari sekuat tenaganya. Meskipun semua temannya telah mencapai garis finish, namun Yoyo tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk menyeret langkahnya. Perjuangannya itu membuat para penonton merasa takjub dan kemudian menyorakinya dengan gemuruh sorak-sorai. Pada saat itulah kembali terjadi sebuah keajaiban. Alat penopang kaki Yoyo tiba-tiba saja hancur. Namun Yoyo terus berlari dan bahkan kini dia berlari dengan tegap dan sangat kencang. Ayah, ibu, dan kakaknya merasa sangat terharu. Sementara Yoyo memalingkan wajahnya untuk mencari Sisili. Namun Sisili telah menghilang tanpa jejak. Dari dalam kapal angkasanya di langit, Sisili menatap Yoyo dengan tatapan penuh dengan kebanggaan. Tidak lama kemudian, kapal angkasa yang dikendarai oleh Sisili menembakkan cahaya biru yang menyelimuti semua bagian sekolahan Yoyo. Cahaya biru itu berfungsi untuk menghapus semua memori tentang Sisili yang pernah singgah ke planet bumi. Sesampainya di planet kucing, Sisili segera menghadap kepada Raja Kucing.
Dia memberitahukan kepada Raja Kucing bahwa planet bumi adalah sebuah tempat yang sangat seram. Ditambah lagi, manusia di planet bumi memiliki sebuah senjata rahasia yang bernama cinta. Apabila sudah terkena oleh senjata rahasia itu, maka kaum kucing sudah tidak memiliki harapan lagi. Demi keselamatan kaum kucing, Sisili memohon kepada sang raja untuk menghentikan invasinya terhadap planet bumi. Melihat badan puding yang kini berubah menjadi gembrot, ditambah lagi berita menyeramkan tentang planet bumi, Raja Kucing kemudian memutuskan untuk berhenti mengirim prajuritnya ke planet bumi. Atas kegagalannya itu, puding kehilangan status kesatrianya dan kemudian dihukum untuk menggali kentang. Semenjak hari itu, tiada satu hari pun berlalu tanpa puding merindukan keluarga barunya yang ada di planet bumi. Dia berharap pada suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan memanggilnya lagi dengan nama Sisili. Ketika puding sedang melamun, tiba-tiba saja dia didatangi oleh kaum guguk. Kaum guguk singgah ke planet kucing karena mereka kelaparan dan ingin meminta makanan kepada puding. Puding kemudian bertanya kepada kaum guguk, hendak kemanakah mereka setelah ini? Kaum guguk kemudian menjawab puding bahwa mereka hendak singgah ke planet bumi. Mendengar jawaban kaum guguk, seketika itu juga wajah puding langsung menjadi berseri-seri. Dia rela memberikan semua kentang yang dia miliki, asalkan kaum guguk memperbolehkan dia untuk menumpang ke planet bumi. Singkat cerita, melesatlah kapal angkasa kaum guguk menuju ke planet bumi. Setibanya di bumi, Sisili segera membunyikan bel yang tergantung di depan pintu rumah Yoyo. Au kemudian membukakan pintu. Namun dia segera melompat dan lalu menjerit ketakutan. Acu, Aho dan Yoyo segera bergegas menuju pintu. Namun mereka semua juga ikut menjerit ketakutan. Dengan tergesa-gesa, Au segera menutup kembali pintu rumahnya. Tampaknya sinar penghapus memori benar-benar bekerja, sehingga mereka semua kini telah melupakan Sisili. Dengan penuh rasa sedih, Sisili membalikkan badannya dan kemudian berjalan pergi. Namun tiba-tiba saja pintu rumah Au kembali terbuka. Au, Acu, Aho dan Yoyo berjalan keluar sembari memegang berbagai gambar yang mengucapkan selamat datang kembali ke rumah Sisili. Sambil menangis, Yoyo berlari ke arah Sisili dan kemudian segera memeluknya. Ternyata sinar penghapus memori tidaklah sekuat senjata andalan manusia, yaitu cinta dan kasih sayang. Au, Acu, Aho dan Yoyo segera menyuruh Sisili untuk masuk ke dalam rumah mereka. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film tentang kucing oranye raksasa, namun penuh dengan pesan moral dan makna di dalamnya. Selain mengajarkan kita arti sebenarnya dari sebuah keluarga, film ini juga mengajarkan kepada kita makna sebenarnya dari sebuah perjuangan. Seperti halnya Yoyo yang tidak berhenti berlari, meskipun dia terlahir dengan sebuah kaki yang cacat. Begitu juga kita seharusnya bersikap dalam menghadapi berbagai masalah. Jangan pernah berhenti berjuang, apalagi sampai berputus asa. Percayalah sobat, hidup ini tak akan menjadi lebih gampang untuk dijalani apabila kita berkeluh kesah. Apabila hidup melayangkan sebuah tendangan kepada kita, adalah kewajiban kita untuk setidaknya meninju kembali. Jangan jatuh dan terpuruk, menerima tendangan itu. Bangkit dan lawanlah. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.